الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل إلى الإمام النووي وبه إليه قال وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما دام صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله. Adapun dari hadis-hadis tentang atau yang berkenaan al-muhafazatu 'alal a'mal, di antaranya hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana ahabbud dini ilaihi, agama yang paling dicintai di sisi Allah, madama sahibuhu alaihi, adalah apa-apa yang didawamkan oleh orang yang memegang agama itu tadi. Waqad sabaqa fil babi qabla, dan pembahasan ini sudah kita lalui. Di mana? Di bab al-iqtisad ala ta'ah, bab awal. Jadi waqad sabaqa fil babi qablah itu di bab al-iqtisad alal a'mal, al-iqtisad fil ibadah, itu di bab-bab awalnya sudah kita jelaskan. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail, siapa orang telah tertidur dari hizibnya di waktu malam, au an syai'in minhu, atau sesuatu dari hizibnya, faqara'ahu, kemudian dia baca hizib tersebut, ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri, antara salat fajar dan salat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka ditulis, dicatat untuknya seakan-akan dia membaca hizibnya di malam hari. An di sini maknanya al-mujawazah, maksudnya dia ketiduran. Dia biasa dawamin hizib, dawamin wirid, ya, di malam hari sewaktu-waktu dia ketiduran. Terus kemudian dia qadha antara salat fajar dan salat zuhur. Maka ditulis pahala seperti dia membaca dawamnya di malam hari. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah ridha terhadap beliau berdua, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan, wahai Abdullah, janganlah kau seperti si fulan. Kenapa memang dengan si fulan? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, dulu dia giat ibadah,
bangun di malam hari, kemudian dia tinggalkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha terhadap beliau, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza fatathu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari isnai asyara rak'atan, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau terlewat salat malam karena sebab min wajain au ghairihi, ya, min bimakna sebab sakit, au ghairihi atau selain sakit. Shalla minan nahari, maka beliau salat di siang hari, isnai asyara rak'atan, 12 rakaat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Al-Hizb, ini kata Al-Imam Qadhi Iyad, ini asalnya itu hizib min wurudil ma, aliran air. Kemudian dinukil maknanya menjadi sesuatu yang didawamkan oleh seorang hamba buat dirinya, baik itu berupa salat, bacaan, zikir dan yang lainnya. Dan hizib juga bisa bimana al-juzu, juzu bagi bagian. Kita sering mendengar istilah wirid. Kita juga suka mendengar istilah warid. Apa perbedaan? Apa itu wirid dan apa itu warid? Wirid itu kalau kita ambil ya, apa yang dinukil Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas di kitab Al-Qirtas, syarah daripada Ratibul Attas, ay ma yaqau ibaratun amma yaqau bikasbil abdi min ta'atin zahiran wa batinan, yaitu sesuatu yang didawamkan, yang dikerjakan oleh seorang hamba berupa ibadah zahir dan batin. Atau kalau kita simpelkan definisinya, ibadatun laha aslun fi syara' yulazimuhal insan. Suatu ibadah ada dalil dari aspek syariatnya dan ini dilazimi oleh manusia atau dilazimi oleh hamba, baik laki ataupun perempuan. Ini makna daripada al-wirid. Tapi kalau warid beda lagi. Ma'atallahu subhanahu wa ta'ala li abdihi, apa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebab wiridnya tadi berupa apa? Berupa asrar, rahasia Allah lapangkan hatinya, Allah terangkan hatinya, atau Allah jaga dia dari mara bahaya. Nah itu namanya warid. Nah kata Al-Imam Ali bin Hasan, al-wirdu ahaggu ayyu'tana bihi. Wirid itu lebih berhak untuk diperhatikan. Kenapa demikian? Karena dua hal. Dua hal. Yang pertama, wirid itu adalah khusus kerjaan hamba di dunia. Yang kedua, wirid itu tugas hamba kepada Allah. Dan ingat, wirid itu tidak hanya khusus dengan zikir. Ketika zikiran, wiridan, zikiran bagian daripada wirid kalau melihat definisi. Karena kalau kita ini kan maknanya luas.
Salat 5 waktu yang kita kerjakan itu namanya juga wirid. Karena kita dawamkan. Faham ya? Jelas ya? Jadi zikir itu bagiannya daripada wirid. Tidak hanya terkhusus dengan zikir. Umum dia punya cakupan. Termasuk sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu adalah wirid. Permasalahannya orang itu ketika wirid lebih fokus kepada warid. Makanya nggak salah Habib Utsman bilang Torikot dibilang tarik ikat. Dalam artian ketika dia zikir, yang dia cari hasil daripada zikirnya, bukan wiridnya yang difokuskan, tapi apa? Fadhailnya, keistimewaannya, keutamaannya. Orang datang ke ustadz dikasih zikiran, nih baca zikir ini, pasti ditanya kegunaannya buat apaan. Kalau nggak dijelasin, dia nggak bakal mau jalankan. Faham? Jelas? Jadi yang dicari itunya. Yang dia cari waridnya, bukan wiridnya. Padahal warid itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ngasih mau enggak. Cuman kewajiban kita yang kita jalankan adalah auratnya. Bukankah Allah sudah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi yang dicari itu warid, bukan wiridnya. Mereka lupa warid itu adalah haknya Allah. Tugasnya kita adalah wiridnya. Dan tidak hanya terkhusus pada zikir. Salat juga yang kita lakukan itu adalah wirid. Makanya kita bisa lihat pengajian. Kalau isinya gituan, dia buka fadhail zikir ini begini, rame, khusyuk orang dengerin. Tapi coba kalau syariat, kalau ilmu fikih, begitu ilmu fikih diajarin kitab Fathul Qarib, kitab Safinah, mulai ngantuk. Yang datang berapa biji? Makanya cerdasnya ulama-ulama kita terdahulu, beliau gabungkan tuh antara wirid dengan pengajian. Habis zikiran ngaji tuh. Jadi dapat dua fadhailnya zikir dan fadhailnya ngaji. Karena hal-hal seperti ini bagian daripada ilmu syariat. Hal-hal seperti ini bagian daripada ilmu syariat. Makanya ketika ada orang memisahkan antara syariat dengan yang namanya ma'rifat, ini kan orang sekarang gemarnya begituan. Di medsos, di YouTube banyak ente lihat begini-beginian. Seakan-akan pisah. Yang memisahkan antara syariat dengan hakikat, maka nih orang muddain kadzab, ngaku-ngaku tukang bohong, full. Kenapa? Karena ini bagian daripada ilmu syariat. Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan, akhadtu wi'aini min Rasulillah amma ahaduhuma faqad basastuhu ammal akhar law labasastuhu laqutiya hadzal bulghum. Ane dapat 2 wadah dari Nabi, 1 wadah ane sebarkan, 1 wadah lagi kalau ane sebarkan leher ane bisa putus, kerongkongan ane bisa diputus. Nah, ini yang apa? Ini yang dinamakan ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat. Jalurnya untuk ke hakikat syariat dulu, nggak ada orang langsung loncat ke hakikat.
Bohong. Nggak ada. Jalurnya dia harus syariat. Dari syariat baru ke sana. Kita tahu Syekh Said yang suka datang kemari. Aneh pernah nanya sama beliau, ente ngambil thariqat dulu bagaimana? Apa langsung dikasih sama guru? Enggak. Beliau bilang apa? Setelah aneh hatamkan kitab Mukhtasar Khalil dalam mazhab al-Imam Malik, baru setelah itu kita dibaiat. Tuh. Jadi syariat dulu matengin, baru lari ke sana, nggak loncat ke sana. Makanya pada ngawur. Sampai ada yang mengatakan, wah kita sih kalau kita orang hakikat sama orang syariat disalahin mulu. Lah, ada orang begini modelnya. Seakan-akan dia memisahkan antara hakikat dengan syariat, padahal dua-duanya sama bagian daripada itu. Dia ngomong begitu, kita ini orang hakikat, waduh. Dia mengatakan saya orang hakikat, udah kibrun, udah sombong, babnya ngagul. Paham? Nggak ada orang hakikat ngaku dia hakikat. Ngaku makrifat. Tuh. Dia muddain annahu mutasawwif, seakan-akan dia jalurnya tasawuf. Apa itu tasawuf? Dia sendiri kagak ngerti. Syekh Abu Qasim An-Nasrabazi beliau mengatakan yang namanya ilmu tasawuf mulazamatul kitab was sunnah. Dia orang yang melazimi kitab dan sunnahnya Nabi Muhammad. Semua geraknya, afalnya itu ditimbang dengan kitab dan as-sunnah. Kemudian apa? Tarkul ahwa, hawa nafsunya ditinggalkan sama dia. Wal ibda, nggak berbuat bid'ah. Kemudian apa? Ta'zim hurumatil masyayikh, dia agungin kehormatan guru. Terus apa? Dia perhatikan adzarun nas, maksudnya apa? Orang semua sama dia dipandang dengan pandangan kasih sayang. Mau yang maksiat, mau yang ibadah, bersih dia punya hati, cakep, bagus. Terus kemudian apa? Mudawamatul aurat, auratnya senantiasa didawam, dia zikir dengan auratnya. Terus kemudian apa? Tarku irtikabir rukhas wa ta'wilat. Yang rukhas, yang ringan-ringan dia nggak mau, ditinggalin begitu, apalagi nakwil. Sekarang di medsos banyak begitu, fitnahnya luar biasa. Banyak orang yadai ma'rifah kepada Allah, vulgar dibahas di media sosial, vulgar dibahas di YouTube. Sampai umpama ada orang berani bilang begini, nih jangan-jangan nih Habib Ali nih dapat misi amanat dari Nabi Khidir. Ada yang kayak begitu. Ditanya belajar gak Al-Quran, belajar gak sunnah hadis Nabi, berapa hadis yang dihafal, Quran yang dihafal. Wah, ini gak perlu, cukup ilmu laduni. Waduh. Ini banyak orang pada khoyal kayak begini. Mimpi jumpa Nabi terang-terangan, aneh mimpi Nabi. Nabi kirim salam sama ente semua. Banyak ya akhi, banyak begini. Iddia ma'rifah. Makanya sepakat yang dikatakan di dalam kitab Al-Qirtas, malam yazin af'alah wa aqwalah wa ahwalah fi kulli waqtin bil kitabi was sunnah. Orang yang tidak nakar perkataannya, perbuatannya, keadaannya dalam tiap-tiap waktu dengan kitab was sunnah, ngelanggar dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan Quran dan hadis atau tidak. Wala yahtam bi khawatirih, dan dia juga nggak memperhatikan lintasan hatinya. Fala ya'tadduhu rijal, maka dia nggak dianggap seorang pria sejati. Laki aja kagak, apalagi ngaku makrifat.
Makanya ulama ngasih garis batas, jangan aneh ngelihat orang bisa terbang, ngelihat orang begini, lihat orang begitu, sampai engkau takar dengan takaran syariat. Ini yang mengatakan Al-Imam Abu Qasim An-Nasrabazi. Siapa beliau? Muridnya Al-Imam Shibli. Imam Shibli punya murid lagi namanya Muhammad bin Sulaiman As-Su'luki, faqih, adib, perawi hadis, siqatun, sabtun. Termasuk apa? Termasuk orang yang ahli di bidang tasawuf. Ini yang beliau katakan. Apa sih definisi daripada tasawuf? Ini yang beliau katakan. Konsep yang beliau paparkan kepada kita, definisikan sesuai dengan syariat, nggak keluar dari syariat. Kita bandingin Imam Shibli aja dengan Imam As-Su'luki aja, jauh langit dan sumur. Berapa hadis kita hafal, berapa karangan kita hafal, berapa karangan kita karang, kitab-kitab dalam ilmu syariat. Sampai Al-Imam Al-Hakim beliau mengatakan Al-Imam Muhammad bin Sulaiman As-Su'luki habar, termasuk tinta di zamannya. Banyak ulama memuji beliau. Itu beliau mendefinisikan tasawuf tadi yang Anda sebutkan. Jadi nggak ada ngaku-ngaku begitu, nggak ada. Ahwalnya mereka khumul, tidak diketahui orang. Nggak nyari viral di media sosial. Itu ahwalnya mereka khumul. Kan kita tahu karangan Al-Imam Ibnu Atta As-Sakandari kitab Al-Hikam Watfan Wujudaka fi Ardil Khumul. Khumul itu nggak dikenal orang. Kita ngelihat sahib Safinatun Najah, Syekh Salim Sumair. Beliau orangnya sama kitabnya lebih kenal orang kitabnya ketimbang beliaunya. Karena beliau semasa hidupnya khumul. Tuh. Faham? Jelas? Ini gambaran aja. Jangan sampai kita terkena fitnah yang ada di media-media sosial. Segala apa aja diomong. Yang aneh heran yang ngikutin banyak. Tapi kalau pengajian, fikih, hadis, loyo badeh. Wah, ini mah halal haram lewat. Begitu bahasannya. Nah, terlebih santri nih kita ingetin. Al-Imam Al-Umari beliau mengatakan apa? Idza kana al-muridu fi hijri syaikhihi fala yashtaghilu illa bima ya'muruhu bihi syaikhuhu min qira'atin wa adhkarin wa ibadatin. Kalau seorang murid dia masih berada di naungan gurunya, dalam pengawasan gurunya, maka dia tidak boleh menyibukkan dirinya kecuali dengan sesuatu yang diperintahkan sama gurunya. Azkar yang sudah ditetapkan di pondok itu sudah yang sesuai dengan ente. Jangan ente ngambil lagi dari yang lain. Karena apa? Ente dalam hijr syekh, ente dalam lindungannya guru, dalam pengawasannya guru lebih paham tentang aurat yang mesti ente pegang, mesti ente jalankan, mesti ente dawamkan. Kalau mau ngambil dari luar, izin dulu sama guru. Tuh. Itu adabnya. Jangan main ngambil aja, begitu ngambil kesurupan guru disalahin. Ini wiridan pondok gimana sih? Masa nggak ditakar, masa nggak begini lah? Guru sudah lebih paham. Syughulnya seorang santri itu dengan ilim. Zikirnya juga harus ada bentengnya mereka. Zikir itu buat bentengnya mereka. Dua-duanya dijalankan, namanya juga santri. Jadi yang udah ditentukan sama guru segitu, ya segitu. Jangan loncat-loncat ke yang lain, karena ini apa? Mabhasul adab. Kata Imam Ibn Atta As-Sakandari, idza kharajal muridu an haddi syaikhihi an haddil adab min syaikhihi yarji'u haitsu jaa. Seorang murid
Kalau dia keluar dari batasan adab terhadap gurunya, maka dia kembali lagi nol. Kembali lagi nol. Gak ada apa-apaan. Sifir kosong. Karena itu kenaannya dengan adab. Jadi ente disuruh baca waqiah habis tahajud, terus apa azkar hari Jumatnya ada, malam Jumatnya, ya itu sudah jalanin. Jangan ngadi-ngadi lagi yang lain. Kalau ente ngadi-ngadi lagi yang lain, ente bikin-bikin lagi yang lain, itu keluar dari haddul adab, keluar dari batasan adab. Guru lebih paham takarannya buat murid. Jadi kalau ada yang begitu-begitu, oh enggak, kita nggak ngajarkan. Yang kita ngajarkan ya itu sudah yang ada, yang dibaca tiap hari sama santri. Lebih dari itu kita enggak. Faham tuh? Itu harus dipegang betul-betul. Iza kana al-muridu fi hizri syaikhihi fala yastaghil illa bima ya'muruhu syaikhuhu min ibadatin wa qiraatin wa azkarin wa ghairiha. Paham? Kalau murid masih dalam pengawasan gurunya, masih dalam naungan gurunya, dia nggak boleh nyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lain kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Gurunya suruh ngaji, ya ngaji. Lempengannya zikir, ya dia zikir. Jadi jangan ada ngadi-ngadi, bikin zikiran lain. Oh, ini dapat dari ini nih, dari media sosial nih, kayaknya bagus nih zikiran nih. Doa buat memperkuat hafalan. Wah, dapat dari mana? YouTube. Diamalin. Santri ngamalin dari YouTube. Jadi YouTube ini seakan-akan udah syekh man la syaikholah. Guru bagi orang yang nggak punya guru. Medsos itu udah kayak syekh man la syaikholah. Guru bagi orang yang nggak punya guru. Ane sering mengatakan medsos itu ada madunya, ada racunnya. Ente santri, ketika ente dengar perkataan seorang asatidz, seorang ulama yang ada di media sosial, lihat di kitab ada apa enggak, cari referensinya. Justru itu jadi tugas. Oh, berarti ini referensi di kitab ini dia berbicara. Oh, referensi di kitab ini berbicara. Kan enak begitu. Tidak ditelan mentah. Kewajiban santri ya itu. Tuh patokan tuh, adab aja sampai segitu. Dan kalau mau tahu, dulu pernah kita bilang dosa sama orang tua bisa dimaafkan dengan taubat. Kita istighfar kepada orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal, ketika masih hidup kita minta sukaridhonya. Tapi dosa kepada guru itu tidak bisa dihapus, la tamhuhul battah. Kalau mau tahu siapa yang berbicara ini, yaitu Al-Imam As-Su'luki Al-Hanafi, kibar ulama kita. Faham? Jelas? Makanya aneh pesenin, ente masuk ke pondok datang salamlikum, keluar juga salamlikum. Datang ke pondok ngemis minta untuk diterima anaknya di pondok. Ya, begitu kan? Wah, ini pokoknya anak saya pengen begini, saya pengen begini. Begitu di pertengahan ngilang, nggak pakai ngomong. Belenyeng aja sudah. Ane mau nanya, ada adab apa enggak yang begini? Beb, tapi orang tua kita Beb begini. Orang tua kita ajarin. Maksudnya bukan kita ajarin, enggak. Orang kita itu kita anterin ke guru. Pak, kita ngadep dulu ke mudir. Nih, bilang mau berhenti. Ah, kelamaan dia ambil aja barangnya. Ya kan? Kelamaan. Lah bagaimana ceritanya? Dia masuk dengan adab, keluar. Ah, tahu udah lu namain sendiri dah. Namanya apa? Ya kan? Jangan coba-coba keluar kalau nggak dapat restu, nggak dapat izin dari guru. Tuh.
Tuh, inget-inget tuh omongan tadi Al-Imam Ibn Atta As-Sakandari. Yarji haitsu jaa, nol, hilang. Biar kata ente mondok di sini puluhan tahun, nol, hilang. Kalau keluar dari adab. Jangan main-main dengan perkara itu tuh. Jangan main-main. Perhatikan betul. Coba ente keluar belenyeng begitu aja nggak pakai dapat ridhonya guru. Coba perhatikan ente punya keadaan. Biar kata ente sukses berkah nggak ada. Sampai apa? Sampai guru ridho. Kalau guru nggak ridho tetap. Masalahnya kita ngomong sampai sekarang nih santri milenial. Jadi yang namanya berkah tuh kayaknya kayak udah aduh. Lu pulang nggak izin, nggak ngadep, nggak silaturahmi ke guru-guru. Lah, emang salah gua apaan? Ya? Kok jadi geger otak nih orang? Salah kita apaan? Lah ente pada ketawa. Bener nggak? Geger otak gak santri begini? Yang mau nanya. Sifir nol, nggak ada. Dan macam-macam dengan itu. Sama termasuk ente ngambil wirid dari luar tanpa sepengetahuan atau luar dari apa yang sudah ditentukan di pondok pesantren, sama. Berkah nggak ada, asrar nggak ada, jangan ngarep warid, nggak bakalan ada. Itu patokan tuh sudah. Jadi jangan macam-macam dengan perkara itu lingkarannya. Kalau mau pakai wiridan dari luar, dari mana, umpama orang tua ngasih atau siapa ngasih, bilang sama guru gimana. Harus ngomong, ngobrol. Jangan diem aja. Apalagi ngambil dari medsos yang sanadnya kagak jelas. Wah, ini ada wiridan buat melet cewek nih, bagus nih. Praktekin ke Banat. Yang begitu mau dapat mimpi. Faham? Jelas? Jadi aurat itu harus. Karena kalau kata Al-Imam Ibn Atta As-Sakandari, man yastahgiril aurat la yastahgiril aurat illa jahul. Orang nggak ngerendahin wiridan kecuali orang bodoh, kata beliau. Jadi wiridan tetap jalankan, dawamkan. Cuman itu tadi yang sudah ditentukan oleh pondok pesantren, itu yang ente dawamkan. Jadikan itu wiridan. Luar dari apa yang ditentukan pesantren, jangan ente pakai. Apalagi babnya bab medsos. Faham? Jelas? Jadi jangan ada coba-coba. Karena apa? Ini kenaannya dengan adab. Ente semua masih dalam naungannya guru, dalam perawatannya guru-guru. Gitu. Jadi enggak nyibukkan diri kecuali apa yang diperintahkan. Perintahin ngaji, ya ngaji. Perintahin belajar, ya belajar. Udah begitu, selesai. Simple sebetulnya jadi santri. Kagak ribet. Nah, yang dapat kita istimbat daripada hadis ini, ya, al-muhafazatu 'alal aurat, yaitu kita menjaga wirid yang sudah kita dawamkan. Kedua, orang yang kelewat, dia biasa dawam wirid, umpama dia ada zikiran dia dawamkan wirid di pagi hari. Gitu. Ada wiritan dia di pagi hari, dia dawamkan. Ternyata kelewat. Habis sholat subuh dia ketiduran atau sholat subuh dia sakit, gitu. Kemudian dia qadha, gitu.
Dia buru-buru qadha, maka dia sama pahalanya seperti dia dawamkan wiridnya sehari-hari. Paham? Jadi wirid yang kita tinggalkan sunnah di qadha. Nah kemudian kalau kita melihat daripada hadis ini kok bisa sih gitu, dia dapat pahala sempurna, kan dia ninggalin, dia tidak ngerjakan. Ini kembali kepada hadis bab an-niyat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bedanya lafaz yang pertama innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu ghair mu'tabar syar'an kecuali dengan niat, nggak dianggap kecuali ada niatnya. Ya. Kalau dalam mazhabul Imam Syafi'i ditakwil ala takdir sihhatul a'mal. Jadi sah atau tidaknya amal tergantung daripada niat. Makanya niat di dalam kitab mazhab di dalam mazhab Imam Syafi'i jadi satu keharusan. Mau wudu niat, mau mandi wajib niat, mau sholat niat, semuanya wudu pakai niat. Tapi kalau dalam mazhab lain semisal mazhab Imam Abu Hanifah kamaluha sempurnanya amal itu dengan niat. Tapi wa inna likulli imri'in ma nawa, beda lagi pembahasannya. Maksudnya apa? Balasannya seseorang dari amalnya baik buruknya mudaratnya yang kembali kepada dia itu tergantung daripada niatnya. Ini takwilan yang pertama. Yang kedua, bahwasanya annal a'mal al-adiyah yasiru ta'ah yusabu ala fa'iliha, itu bihasbin niyah. Bahwasanya amal yang biasa aja, tapi karena dia niatkan maka dapat pahala. Seperti apa? Makan minum itu hal mubah, perkara biasa kita kerjakan. Tapi ketika kita niatkan dengan makan biar kuat ibadah, maka kita dapat pahala. Terus kemudian di antara takwilan lagi itu hadis, bahwasanya orang itu mendapatkan pahala dari amalnya walaupun dia tidak mengerjakannya. Tapi kenapa? Limani'in syar'iin, karena ada sebab mani syar'i. Dia biasa zikir di waktu subuh, atau dia biasa dawam sholat duha. Karena dia sakit, dia tidak bisa jalankan sholat duha. Andai kata dia tidak sakit, dia pasti menjalankan sholat duha. Maka apa? Dia dapat pahalanya. Itu kan luar biasa. Itu termasuk khususiyah dan ikhtisas daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi dari hadis Sayyidina Abdullah bin Amr bin Az. Di sini Nabi mengatakan, ya Abdullah la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan ente seperti si fulan. Nah, di sini maksudnya at-targhib bi adami tasmiyati man waqa fi haqqi ma yazumu bihi. Dorongan jangan sampai kita menyebutkan nama orang yang di situ dia berbuat jelek. Berbuat kurang bagus. Jadi jangan kita sebutkan namanya. Ini kan semisal apa? Dulu dia sering sholat malam, sekarang enggak. Tuh. Baik apa buruk? Buruk. Sama Nabi nggak disebutkan kan namanya. Karena memang nggak boleh. Jangan disebutkan namanya. Tapi kok dikasih tahu sama Rasulullah, tamsil, pelajaran, jangan kayak dia. Itu maksudnya. Jadi kalau ada santri males, pengurus bilang, jangan kayak si fulan bin fulan. Kan gak disebut namanya. Tuh males tuh. Tiap hari kerjaannya tidur aja. Habis makan tidur, ngaji tidur, sholat tidur. Terus kemudian apa lagi? Kemudian istihbabud dawam ala ma'tadahul insan min amalil khair.
sunnah kita mudawamah, continue ya, untuk melakukan perbuatan baik yang biasa kita lakukan. Ada perbuatan baik yang biasa kita lakukan, ya continuekan. Itu hukumnya sunnah. Kita biasa zikir, umpama zikir salawat kepada Rasulullah. Pahala salawat sendiri khusus buat ente dapat, pahala dawamnya juga sendiri dapat. Jadi dua pahala kalau kita dawam. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau kelewat ya, sholat malam karena sebab sakit atau yang lainnya, seperti apa? Seperti tertidur atau ada uzur yang lebih penting lagi dari itu sehingga beliau kelewat, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Maksudnya di sini bukan nembel sholat tahajud 12 rakaat. Tapi maksudnya apa? Sunnah bagi dia untuk menembel. Ya, sunnah bagi dia untuk menembel. Jadi jabron, bukan kodoan. Sunnah dia tembel. Karena apa? Karena kata Imam Ibnu Hajar dalam syarah Miskah, beliau katakan karena salat malamnya Nabi itu nggak segitu adatnya, nggak menyebutkan adat sampai 12 rakaat. Karena kalau dari sini indikasinya apa? Indikasinya Nabi sholat malamnya seakan-akan 12 rakaat karena beliau terlewat, akhirnya dibalas lagi 12 rakaat, bukan. Tapi di sini kesunahan kita buat nembel yang sudah lewat. Nah di sini ada dalil masyru'iyati qada'in nafilah. Sunnah kita mengqadha salat sunnah. Kama fa'ala bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna علينا توبة تغسل لكل حوبة وسر لنا العورات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا غير الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اجعل اولادنا واسباطنا وذريتنا وتلامذتنا من العلماء العاملين ناصر الدين خلق عظيم قرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولمشايخنا وارحمهم كما ربنا صغيرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.